Shalom, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Marcel Nuryanto Tusi, calon guru penggerak Angkatan 9, SMA Kristen Citra Bangsa Mandiri Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan menyelesaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata yang saya lakukan adalah diseminasi budaya positif di sekolah tempat saya mengajar. Latar belakang dilaksanakannya budaya positif di sekolah yaitu budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan murid yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai tanah tempat bercocok tanam dan guru adalah petaninya. Agar benih-benih yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, seorang petani harus bisa menyiapkan tanah yang baik dan menjaga lingkungannya dari hal-hal yang dapat merusak tanaman. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan. Tujuan dari diseminasi budaya positif di sekolah yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Menciptakan kemandirian dan keberanian murid dalam berpendapat. Menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid serta menuntun murid menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Tolak ukur keberhasilan kegiatan ini yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas antara murid dan guru. Murid menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Murid mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan. Lini masa dari kegiatan ini yang pertama adalah membuat perencanaan kegiatan. Yang kedua, menghadap kepala sekolah atau berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, sekaligus meminta izin untuk mendiseminasikan kepada rekan guru. Yang ketiga, melakukan diseminasi kepada rekan guru tentang budaya positif. Yang keempat, berkolaborasi dengan siswa atau murid untuk membuat keyakinan kelas. Yang kelima adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi penerapan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan tentunya dukungan dari seluruh keluarga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Yang kedua, tentunya dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi murid dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut adalah diseminasi yang dilakukan oleh saya di sekolah saya yaitu SMA Kristen Citra Bangsa Mandiri Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan pertemuan kita hari ini yaitu diseminasi budaya positif di sekolah kita. Teman-teman, saya berharap ini bukan hanya sekaligus menjadi tugas tanggung jawab saya atau salah satu tugas, tapi ini kita perhatikan bersama karena materi ini sangat penting kaitan dengan pengeluhan kita setiap hari Jumat. Ini berkaitan dengan penanaman budaya positif di sekolah kita.
Tadi sempat saya lihat juga ada informasi dari Pak Stef, ini materinya akan sama seperti ini, soal kegiatan yang dirancang. Oke, Bapak Ibu, yang pertama agenda kita kurang lebih ada beberapa poin. Yang pertama pembukaan, yang kedua latar belakang kegiatan ini, yang ketiga tujuan, kemudian masuk dalam elaborasi konsep. Yang pertama itu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol sebagai guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama, bagian pembuka atau latar belakang teman-teman. Kaitan dengan kegiatan kita hari ini, kegiatan budaya positif. Yang pertama, yang dimaksud dengan nilai-nilai positif adalah semua berdasar atas profil pelajar Pancasila. Jadi 6 dimensi itu sangat terkait di dalamnya. Lalu yang kedua, sekolah sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantoro bahwa sekolah sebagai tanah tempat bercocok tanam. Artinya tempat kita sekolah adalah tempat atau lahan, kemudian kita guru adalah petaninya, sehingga kita perlu menyiapkan tanah yang baik dan menjaga lingkungan dari hal-hal yang dapat merusak tanaman. Nah, berarti kita perlu mempersiapkan sekolah kita, salah satunya adalah sesuai budaya positif kita. Yang berikut teman-teman, tujuan yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, menciptakan kemandirian dan keberanian siswa dalam berpendapat, kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa, lalu menuntun siswa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Kita masuk pada pengertiannya, yaitu apa itu budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi ini berkaitan dengan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang ada di setiap sekolah. Diwajibkan kita untuk menanamkan nilai-nilai itu untuk ada. Yang berikut pertanyaan pemantik kita pada siang hari ini. Menurut Bapak Ibu, mungkin saya butuh satu orang untuk menjawab. Menurut Bapak Ibu, poin 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya setuju atau tidak setuju? Saya minta tolong Pak Polcek mungkin. Bukan jawab, maksudnya bantu ini. Jawab. Oke, boleh Pak. Mau Pak Polcek. Bagian 1. Setujukah Pak Polcek hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak setuju. Ada yang lain lagi? Ada yang setuju? Oh, tidak ada. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sepakat atau tidak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Oke, Bapak Ibu saya pegang jawabannya. Nanti kita lihat jawabannya. Bapak Ibu, ini berkaitan dengan perubahan paradigma kita guru selama ini. Yang pertama, ini berkaitan dengan konsep kontrol. Nah, kegiatan kepalan tangan ini salah satu ilustrasi. Kepalan tangan itu ilustrasinya adalah ada A dan B. Jadi ini berkaitan, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian untuk bagian B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga
dengan berbagai cara untuk meminta, memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Jadi ilustrasinya adalah bagian A memegang teguh apa yang menjadi sangat berharga bagi dia. Lalu bagian B adalah mencoba membujuk dengan berbagai cara. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi, mari kita lihat dari ilustrasi ini. Ini bagian dari perubahan paradigma teori kontrol. Jadi kalau tadi kita tentunya selama ini kita mengetahui bahwa kita guru ini yang mengontrol segala siswa. Ternyata kita salah Bapak Ibu. Kita tidak mengontrol anak-anak kita. Ilusi bahwa guru mengontrol murid-murid itu salah. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu salah Bapak Ibu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu salah Bapak Ibu. Oke, ini berkaitan dengan ilustrasi tadi. Lalu yang kedua, yang berikut, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Kita agak cepat Bapak Ibu. Kalau misalnya dalam penjelasan saya tiba-tiba Bapak Ibu tidak mengerti dan mau bertanya, silahkan angkat tangan atau ketuk meja supaya diberi kesempatan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol melalui penjelasan tadi? Bapak Ibu, bagian kirinya adalah stimulus respon. Jadi ini yang selama ini kita gunakan. Bagian ini Bapak Ibu yang selama ini kita pakai. Sedangkan bagian ini adalah yang harusnya hari ini kita gunakan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita menganggap diri kita segalanya. Tetapi yang bagian teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apa yang disampaikan itu, kita tidak perlu memaksa dia untuk mengikut kita. Itu maksud genggaman tadi. Lalu yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrol itu mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus gali, temukan, dan selesaikan. Kita akan sampai pada konsep restitusi Bapak Ibu. Lalu yang berikut, poin ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kita sering berpandangan seperti itu. Padahal Bapak Ibu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda melalui genggaman tadi. Saya yang bisa mengendalikan diri saya. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini biasanya kita lakukan seperti ini. Kolaborasi, padahal yang disukai adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harusnya ada pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini yang biasanya kita gunakan. Biasanya kita berpihak bahwa saya adalah guru. Artinya bahwa apapun yang saya mau, siswa harus ikut. Jadi saya mau di posisi salah pun, saya tetap harus pertahankan bahwa saya menang. Padahal ini model berpikir menang-menang. Jadi antara guru dan murid itu harus 50-50. Ketika ada dalam siswa atau murid ada dalam konteks salah, kita guru muncul dengan solusi, menemukan solusi. Next Bapak Ibu. Nah, ini gambaran secara keseluruhan, mungkin teman-teman di belakang kurang lihat, nanti saya kirim materinya. Yang pertama ini berkaitan dengan disiplin positif. Bapak Ibu, teori kontrol di atas itu menurut Dr. William, ini menggambarkan tentang
Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini di bagian sini. Kemudian bagian kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak, apapun yang dilakukan anak-anak, pasti ada tujuannya. Yang berikut, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang berikut, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bapak Ibu, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kaitan dengan makna disiplin di sini adalah belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lalu yang berikut Bapak Ibu, teori motivasi, yaitu tadi ada dua, nanti kita pelajari, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Bapak Ibu, sebelum saya ada dalam materi ini, saya sering menggunakan bagian kedua, pertama dan kedua, bahwa teori motivasi itu yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Jadi kalau saya tidak datang sekolah adalah saya menghindari hukuman. Padahal itu salah Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa untuk mendapatkan imbalan. Ini teman-teman tadi pertanyaan terakhir sudah ada jawaban. Bapak Ibu, ternyata kita kasih imbalan kepada anak-anak itu sesuatu kesalahan. Dia hanya akan berusaha untuk dapat itu, tetapi itu tidak dalam dirinya. Itu motivasi ekstrinsik. Jadi yang ketiga, ternyata yang mau adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika dia melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya. Misalnya ketika dia masuk, dia mengucapkan salam, bukan karena takut Pak Marcel. Ketika dia masuk di pintu pagar, dia mengucapkan salam, bukan karena takut guru pikir. Ketika dia di kelas, dia memimpin doa, bukan karena dia takut wali kelas. Oke. Lalu yang berikut, 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer? Ini akan kita ulas seterusnya. Kemudian yang berikut berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita menyelesaikan suatu persoalan. Tadi saya sampaikan berkaitan dengan nilai kebajikan universal dan seterusnya. Itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Lalu yang berikut, 5 kebutuhan dasar manusia. Mengapa kita harus menghargai diri sendiri? Mengapa harus motivasi intrinsik? Yang pertama adalah kita berusaha untuk mereka bertahan hidup. Kemudian adanya penguasaan diri. Lalu ada kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian ada kesenangan dan kebebasan. Ya, itu sebagai gambaran awal. Kita akan lihat detail Bapak Ibu. Apa makna disiplin? Bapak Ibu, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid. Menurut Socrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan dengan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita menyebut semua tindakan yang mendisiplinkan itu bagian dari disiplin. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang berikut Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun
seterusnya. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah profil belajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya, Bapak Ibu. Oke, yang berikut, teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ini contoh yang menggambarkan tentang motivasi eksternal dan internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi saya datang sekolah karena takut nanti dihukum. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi selalu punya pemikiran bahwa apa yang dilakukan selalu punya sesuatu, tanpa ada tekanan dalam dirinya sendiri. Sehingga yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kita mengubah paradigma atau pemahaman setiap siswa kita. Bapak Ibu, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi bukan perintah Bapak Ibu, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia sadar, dia memerintah diri sendiri. Ketika dalam kolaborasi, dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tergerak sendiri untuk melakukannya, tanpa disuruh atau diperintah. Bapak Ibu, ini bagian dari dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi dia melakukannya karena diminta dan dia akan selalu ada ketergantungan, Bapak Ibu. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalnya kita kasih anak, kita minta anak untuk melakukan sesuatu dan kita menjanjikan imbalan, maka jangka panjangnya akan berbahaya. Ketika kita minta untuk melakukan hal yang sama tanpa imbalan, itu kan pasti akan bermasalah di situ. Lalu yang berikut, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, lalu penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kita lanjut. Baik Bapak Ibu, kita sampai pada bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kita meminimalisir akan ketersinggungan antara sesama. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi jangan hanya karena dia melakukan sesuatu lalu kita memberikan pengakuan, lalu sebaliknya kita tidak konsisten. Kemudian yang terakhir, fokus pada proses. Baik Bapak Ibu, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan Bapak Ibu. Misalnya kalimatnya adalah kemarin saya perhatikan, lalu nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Jadi ini bentuk daripada pengakuan. Jadi Bapak Ibu, inilah perbedaan pengakuan dan penghargaan atau pemberi hadiah.
Lalu situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi dia tergerak sendiri untuk melakukannya tanpa disuruh. Lalu yang kedua, saya menghargai, itu bagian dari kepedulian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Lalu yang berikut, terima kasih untuk itu bagian dari rasa tanggung jawab. Jadi ini kalimat-kalimat di mana kita memberikan kepada anak bagian dari penghargaan. Pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Oke, kita lanjut. Baik Bapak Ibu, ini bagian dari ada 2, 4, 6, 7. Ada 7 pertanyaan Bapak Ibu. Saya minta mungkin teman-teman tinggal lihat dan hafal saja. Nanti kita lihat jawabannya. Oke. Bapak Ibu, ini ada keterkaitan PJOK juga. Ini bukan saya sengaja, memang kalimatnya seperti itu. Bapak Ibu, kalimat yang pertama, ini bagian tindakan. Ini kita akan melihat apakah tindakan ini sebagai penghukum atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, Bapak Ibu, setengah menit saya kasih kesempatan. Kemudian saya nanti minta mungkin ada yang kasih jawaban. Tadi Pak Polsek sudah, mungkin 1 orang mewakili. Pak Cirman atau teman-teman lain mungkin, atau Pak Dusman sebagai pembina kita toleransi. Silakan. Oke, langsung jawab untuk semua supaya kita jangan terlalu menghabiskan waktu banyak. Mari Pak Dusman. Kalau pandangannya kurang bersahabat, mungkin bisa maju sedikit. Oke. Langsung saja. Kalimat 1, jawabannya apa? Kalimat 2, dan seterusnya. Baik, Pak Marcel, saya langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Jawabannya adalah hukuman. Oke. Kalimat 2. Kalau yang 2, konsekuensinya juga sama. Jawabannya adalah iya. Kok Marcel? Cara mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau Hukuman juga. hukuman? Oke, lanjut Pak Dus. Atau ada yang mau bantu lagi? Miss Lisa, Pak Dusman baiknya. Oke, Miss Lisa sampai selesai ya. Atau 2 dari Miss Lisa, 3 dari Miss Fanny. Oke. Yang bagian ketiga Bapak, Ya. yang bagian ketiga murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hal ini menurut saya hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Oke. Untuk Lanjut. membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu menurut saya konsekuensi.
Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh ya, itu kata tidak. Maksudnya mungkin murid yang sepatu. Jadi tidak menggunakan sepatu. Itu konsekuensi. Oke, yang terakhir Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu hukuman. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Kita akan lihat sama-sama jawabannya. Bapak Ibu, kalimat pertama adalah hukuman. Yang pertama, bahwa hukuman itu berkaitan dengan tindakan fisik maupun verbal. Jadi ingat Bapak Ibu, bukan hanya fisik saja tapi verbal. Yang kedua, kalimat yang kedua juga masih hukuman. Kalimat yang ketiga juga masih hukuman. Yang keempat itu adalah konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian yang kelima itu juga konsekuensi, yang keenam itu hukuman, yang ketujuh adalah konsekuensi. Mungkin teman-teman berpikir bahwa antara kalimat terakhir dengan tadi bagian kalimat kedua itu berbeda. Bapak Ibu, yang paling penting adalah kita melihat dari segi tindakan. Kalau misalnya bagian terakhir itu karena memang dia terlambat dalam mata pelajaran PJOK, jadi itu perbedaannya ada di situ. Oke. Sehingga dia termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Oke. Baik Pak Ali, mari. Baik Pak Marcel, Oke Pak Marcel, berarti kalau dia diberikan hukuman sesuai berikan yang saya lihat yang terakhir konsekuensi itu, jika dia diberikan sesuatu yang sesuai dengan bidang pelajarannya, itu berarti dia termasuk dalam bentuk konsekuensi. Misalnya kalau ekonomi, dia terlambat masuk pelajaran ekonomi, saya suruh dia lari keliling lapangan, berarti itu hukuman. Oke, baik, terima kasih Pak Mas. Baik, terima kasih Pak Aldi. Oke, yang berikut hampir selesai Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dia menanggung segala sesuatu ini. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati. Jadi Bapak Ibu, ini berkaitan dengan tindakan kita. Makanya tadi saya bilang tindakan fisik maupun verbal. Sekalipun anak-anak kita salah, tetapi kita tidak serta-merta mengucapkan kata-kata untuk menyakiti hati mereka. Itu bagian dari hukuman Bapak Ibu. Lalu anak membenci kedisiplinan. Kemudian adanya paksaan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini bagian dari hukuman Bapak Ibu. Yang bagian konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Dia terima, dia ikhlas bahwa itu memang harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tidak nyaman dalam hal dia tahu konsekuensinya. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus atau adanya tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi boleh kita lakukan, tapi waktunya hanya sementara. Yang ribut Bapak Ibu, nah kita masuk dalam restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu?
Itu kaitan dengan Pak Marcel Tusi juga, karena restitusi sama dengan Pak Marcel Tusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Bapak Ibu, ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Ini menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai guru. Yang pertama Bapak Ibu, ini berkaitan dengan hukuman dan disiplin, masih ada keterkaitan nanti. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti kita lihat contoh bagaimana kita menggunakan ini. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian adanya tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita akan lihat bagian restitusinya. Mengapa tidak perlu peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Oke, kita lanjut sementara Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini keterkaitan antara budaya positif sampai pada peraturan kelas. Kita buat sederhananya adalah peraturan kelas. Bapak Ibu, peraturan kelas adalah kita mulai dari hal yang sederhana. Lalu dia akan muncul pada keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif di sekolah secara luas, lalu terakhir adalah budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita lihat bagian dari keyakinan. Oke. Nah, ini berkaitan dengan peraturan dan keyakinan kelas. Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Peraturan itu berkaitan dengan perintah yang harus ditaati. Sedangkan keyakinan kelas adalah sesuatu yang disadari anak secara bersama. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini pasti semua orang berpikir bahwa ini berkaitan dengan disiplin. Bapak Ibu, ini ada Bapak Ibu di belakang mungkin bisa baca. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, kemudian bisa kasih alasannya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa keyakinan kelas itu berbeda dari peraturan kelas. Oke, mari ada yang mau kasih tanggapan? Mana yang merupakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Atau sederhananya Bapak Ibu, mana yang merupakan peraturan dan mana yang merupakan keyakinan kelas? Bagian mana tinggal, bagian kiri atau bagian kanan? Baco atau Miss Vina? Yang pertama, datang tepat waktu dan mengucapkan salam itu kesepakatan. Ini sesuai kelompok saja, Miss. Jadi kelompok ini kesepakatan kelas atau yang bagian ini? Yang di sebelah kiri itu adalah
Kesepakatan kelas, sebelah kanan itu keyakinan. Keyakinan kelas. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lihat bagian sebelah kiri saya itu merupakan kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Ya, sedangkan bagian kanan saya adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Contoh, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi itu tertuang dengan sendirinya kita melakukannya. Nah, ini nanti ada kaitan Bapak Ibu dengan segitiga restitusi. Ada pertanyaan yang harus kita lakukan ketika anak berbuat salah. Kita harus menyadarkan anak-anak kita bahwa ada hal yang dilakukan salah. Dan salah itu sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, perbedaannya adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam. Bapak Ibu, itu perintah. Tadi saya sampaikan dari awal bahwa itu perintah, itu tidak termasuk dalam keyakinan kelas. Itu artinya anak datang tepat waktu hanya karena paksaan. Lalu anak mengucapkan salam itu juga hanya paksaan. Oke, kita lanjut. Ini gambaran berkaitan dengan kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini ada tabel T dan Y, terlalu kecil Bapak Ibu, nanti dipelajari ada keterkaitannya. Yang paling penting di sini Bapak Ibu, bahwa di tabel ini kita akan melihat sendirinya. Bagian Y paling atas itu terdengar, kemudian terlihat dan berperilaku. Jadi 3 hal ini harus dijalankan. Bahwa keyakinan kelas itu bukan sesuatu yang harus menjadi kewajiban atau dia terpaksa, tapi dia melakukannya melalui apa? Kita bisa mendengarnya mengucapkan salam. Kita bisa melihat dia memberikan salam. Kemudian kita bisa melihat perilaku anak tersebut. Oke. Yang berikut masih hal yang sama. Bapak Ibu, ini pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Baik Bapak Ibu, nah ini bagian dari tadi penjelasan sudah kita lewati. Misalnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan Bapak Ibu. Kemudian ini kita bisa rancang jadi keyakinan kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya adalah masih sama kayak tadi, saling menyayangi atau saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini bisa adalah menghargai waktu. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke. Ini bagian penjelasannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini bagian dari tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu bagian dari tanggung jawab. Lalu yang kedua adalah menghormati orang lain. Jadi ini kalimat ini tinggal kita buat dalam kalimat keyakinan kelas. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah, ini gambaran tadi tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ini ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan, ada kebebasan, dan ada penguasaan. Lalu yang terakhir adalah bertahan hidup. Seseorang bertahan hidup itu dengan 4 poin itu. Yang berikut Bapak Ibu. Nah, ini bagian dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Tadi sudah ada petanya. Ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini ada penjelasannya, nanti saya akan share Bapak Ibu. Nah, ini pernyataan-pernyataan berkaitan dengan penjelasan kita pembuatan segitiga restitusi. Kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu bagian dari pembuat orang merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu bagian dari penghukum. Jadi kita menghukum secara verbal Bapak Ibu. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, itu kaitan dengan teman.
Jadi kalimat-kalimat ini akan menjadi contoh untuk kita melakukannya. Baik Bapak Ibu, di antara kelima posisi kontrol, kita diharapkan ada pada dua posisi yang sama, yaitu Bapak Ibu, kita sebagai guru adalah teman dengan anak-anak. Lalu yang kedua adalah kita sebagai manajer. Sebagai manajer adalah kita berusaha sedemikian rupa menuntun anak. Jadi kita tidak mengontrol anak Bapak Ibu, tetapi kita menuntun. Nah, ini bagian segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini kaitan dengan penyelesaian masalah Bapak Ibu. Ini ketika kemarin kami sampai pada materi ini, saya bilang ke instruktur bahwa ini sepertinya kita harus ada satu mata kuliah khusus. Karena ini sangat luar biasa ya. Ada seakan-akan kita tidak mau terima kalau misalnya kita guru lakukan itu. Yang pertama Bapak Ibu, tentang menstabilkan identitas. Jadi 3 langkah ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan ketika anak melakukan kesalahan di sekolah. Menstabilkan identitas itu kaitannya, misalnya kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak Ibu, kalau misalnya dia melakukan kasus besar, baru dia sampai dan kita mengucapkan 2 kalimat ini, rasa-rasanya tidak pas Bapak Ibu. Apalagi kalau pas dengan kita punya situasi yang tidak baik. Tapi dalam tuntutan ini Bapak Ibu, kita diminta untuk melakukan. Nanti ada contoh diskusinya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan validasi kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini kaitan dengan tadi kebutuhan manusia Bapak Ibu, bahwa manusia itu selalu melakukan sesuatu dengan tujuan dan alasan. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu yang terakhir, ini bagian dari menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita melakukan keyakinan kelas Bapak Ibu, ketika anak itu melakukan kesalahan, maka tinggal kita melakukan ini. Misalnya kita tanya ke anak-anak, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Nah, ini kaitan dengan eksekusinya Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ketika kita dalam masalah atau kita menemukan seorang siswa melakukan kesalahan, maka ada contoh-contoh kalimat yang harus kita gunakan. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu bagian dari identitas. Kita menstabilkan identitasnya. Jadi jangan sampai anak sampai langsung bilang, lu buat apa tadi? Nah, ini contoh kecil. Bapak Ibu, makanya tadi saya bilang, ini kalau kita mau lakukan Bapak Ibu, ini betul-betul pendalaman yang luar biasa. Makanya saya bilang, ini sepertinya kita harus butuhkan 1-2 SKS lagi untuk kita belajar ini. Karena ini kita merasa bahwa antara kita guru itu seolah-olah tidak punya apa-apanya. Tapi Bapak Ibu, kita dituntut untuk melakukan itu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Jadi kita mencari kalimat yang menenangkan identitasnya, kita stabilkan identitasnya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu tertarik untuk mencari solusinya atau menyelesaikan masalah. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini ungkapan-ungkapan berkaitan dengan menstabilkan identitas Bapak Ibu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan.
Nah, ini kaitan dengan kebutuhan manusia, Bapak Ibu. Kita bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu kan? Sehingga tadi posisi kontrol kita guru sebagai manajer, sekaligus kita guru harus punya tugas yaitu validasi kebutuhan. Kebutuhan anak tadi sudah disampaikan bahwa mereka punya kebutuhan, salah satu adalah membutuhkan kasih sayang Bapak Ibu. Nah, ini contoh kecil misalnya kita temukan, mungkin sering kita berbagi Bapak Ibu. Contoh, saya teringat akan anak saya Renaldi Bapak Ibu ketika dia ada di bermasalah ketika saya jadi wali kelas. Saya sebelumnya tidak tahu. Ternyata saya ke rumahnya dan saya tahu anak ini ternyata bapak dan ibunya sudah meninggal. Bahkan orang tua asuhnya itu sering over Renaldi kayak barang. Jadi kadang dong tolak di rumah lain, tolak di rumah ini. Ternyata ketika kita ada di sana baru kita sadar Bapak Ibu. Kemudian yang berikut ini tentang menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Bapak Ibu, ini kaitan dengan keyakinan kelas tadi kita. Anak-anak kita berusaha membuat kalimat atau menanyakan anak-anak untuk dia sadar akan kesalahan yang dia lakukan. Bukan kita langsung yang memberi label kepada anak, Bapak Ibu. Oke. Terasa berat ya, Bapak Ibu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini berkaitan dengan contoh-contoh pertanyaan yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Yang berikut, ini salah satu contoh, ini kita intervensi dalam waktu 30 detik, mungkin kita memilih kalimat. Misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Misalnya di dalam tekanan Bapak Ibu. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan-kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Jadi Bapak Ibu di saat seperti ini kita menggunakan jabatan kita dengan dua posisi kontrol, yaitu sebagai manajer dan sebagai teman. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini hampir sudah yang terakhir. Bapak Ibu, yang terakhir saya mungkin sebelum kita masuk dalam refleksi, ada yang mungkin Bapak Ibu mau sampaikan. Memang waktu kita sangat terbatas Bapak Ibu, sehingga memang kita tidak terlalu detail. Ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Pak Masya, rekan-rekan guru yang saya hormati. Kalau kita cermati materi ini, sebenarnya ini adalah kehidupan kita setiap hari. Kita berhadapan dengan anak-anak dengan pribadi yang unik. Kita berhadapan dengan anak-anak dengan persoalan yang mereka masing-masing. Sementara kita menuntut anak harus seperti kita mau. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita mau semua anak itu harus seperti yang kita mau. Dan ketika kita dapati anak-anak yang seperti yang tidak kita mau, maka kadang-kadang kita melakukan penghukuman fisik maupun verbal, kemudian memberikan label kepada anak. Memang cowok dia tuh di semua guru bermasalah, dan dia memang anak paling bermasalah. Dan itu pembelajaran hari ini mungkin membuat kita berpikir lebih terbuka. Kita ini memang produk-produk dari guru masa lalu. Kalau kita dulu guru-guru melakukan penghukuman itu biasa, tapi hari ini tidak. Menjadi menarik materi ini kalau memang kita sungguh-sungguh meresapi
bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu punya masalah, dan bagaimana kita bersinergi untuk menyelesaikan persoalan setiap anak. Contoh konkret saja, misalnya anak tidur di kelas. Kira-kira kalau Pak Marcel ada anak tidur di kelas, kira-kira Pak Marcel buat apa? Baik Bapak, yang pertama setelah saya mempelajari materi ini, Bapak bahwa saya akan menggunakan. Oke, kalau sebelum saya mempelajari materi ini Bapak, mungkin saya sampai kasih bangun, langsung saya marah dulu. Kalau mungkin ya, kalau terlalu berlebihan saya mungkin fisik duluan Bapak. Saya cubit kah atau pukul kah atau ketok dulu, baru saya akan ngomong Bapak. Setelah mempelajari ini Bapak, materi ini kaitan dengan segitiga restitusi. Bahwa yang pertama kita harus menstabilkan identitasnya Bapak Ibu. Kita harus menggali mengapa itu terjadi. Yang pertama kaitannya dengan kasih sayang Bapak Ibu. Ketika di rumah dia tidak diperhatikan oleh keluarga. Keluarganya tidak mempedulikan sehingga anak ini bisa begadang kemana-mana, jalan kemana-mana tanpa ada kontrol. Jadi tidak adanya kontrol dari orang tua, sehingga dia mengantuk dan akhirnya ketika ada di sekolah, dia melakukan itu. Yang kedua, bahwa kita bisa menggali dari hal yang lain. Misalnya mungkin saja kelas itu sedang kosong, mereka bingung mau melakukan apa. Artinya bahwa yang kedua, ada kesempatan untuk mereka lakukan itu. Nah ini yang perlu kita perhatikan dan perbaiki bersama. Ya, jadi itu praktek langsung kan. Jadi mari kita bercermin dengan diri kita masing-masing. Apakah kita praktek baik ini apakah bisa kita lakukan atau tidak? Ya, kadang-kadang sebenarnya yang mengganggu kita itu perilakunya. Tapi kita mencas pribadi anak itu. Padahal ketika ada persoalan, kita bukan memperlakukan pribadinya, tapi bagaimana mencari solusi dari persoalan itu. Jadi misalnya tadi anak tidur di kelas, mungkin kita bisa bertanya, kenapa kamu tidur? Apakah kamu tidur lat semalam? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Kira-kira kalau kamu tidur, kira-kira mengganggu kelas enggak? Misalnya seperti itu. Tidak langsung mencas dan segala sesuatu. Atau ketika anak tidak buat tugas atau apapun. Jadi bagaimana sampai kepada titik kesadaran, bukan penghukuman. Karena kalau penghukuman itu tidak akan pernah mengubah sebenarnya. Kalau penjara itu mengubah manusia, maka tidak ada lagi yang dipenjara. Tapi kadang-kadang penghukuman itu justru melukai kata-kata kita, sikap kita. Dan yang paling penting itu Bapak selalu berkali-kali sampaikan, jangan pernah memberi label anak itu, karena mereka tidak harus mengalami itu. Jadi materi hari ini menurut saya sangat sesuai dengan kita sebagai guru, apalagi kita guru SMA. Guru SMA kan ini problematikanya jauh lebih luas daripada anak SD, SMP. Dan kadang-kadang kalau saya suka berefleksi saja. Dulu waktu saya SMA, pernah nggak saya lakukan itu? Pernah nggak saya bolos? Pernah nggak saya malas bikin tugas? Pernah nggak saya tidur di kelas? Pernah nggak saya dikejar guru, dipukul guru? Nah, apa yang terjadi? Nah, kemudian memang mentalitas sekarang dengan dulu itu sangat berbeda begitu. Jadi memang kita harus sampai pada satu titik. Kalau seandainya ada anak bermasalah dengan kita, sampai satu titik, apa yang harus saya buat supaya anak ini bisa berubah? Apa yang bisa saya lakukan? Pendekatan apa yang bisa saya lakukan? Jadi mungkin ini yang menjadi refleksi kita sama-sama. Ini memang tugasnya Pak Marcel. Saya juga tidak tahu materi yang akan disampaikan hari ini. Tapi dari tadi saya lihat bahwa memang sebenarnya ini yang kita hadapi hari-hari ini. Bagaimana menghadapi anak-anak dengan berbagai konsep, dengan berbagai latar belakang seperti tadi Pak Marcel sampaikan. Siapa siswa?
Renaldi. Jadi awalnya ngamuk-ngamuk kita semua segala macam, tapi ternyata setelah kita mengetahui akar masalah, baru kita tahu. Ada di YouTube tuh ada satu anak yang setiap kali terlambat gurunya pukul tangannya. Setiap kali terlambat gurunya pukul tangannya, dan dia hampir setiap hari terlambat dipukul tangannya. Bahkan sebelum gurunya pukul dia sudah taruh dia punya tangan. Tapi ternyata pada satu ketika gurunya melihat dia, ternyata dia terlambat karena dia harus mendorong ibunya yang lumpuh, yang sakit, dan itu yang membuat dia terlambat. Sehingga ketika hari itu dia terlambat, ketika dia menyerahkan tangannya untuk dipukul oleh sang guru itu memeluk dia dan menangis dan meminta maaf. Karena betul, setiap tindakan pasti punya alasan, setiap tindakan pasti punya tujuan. Nah, kadang-kadang kita hanya melihat tindakannya, kita nggak pernah melihat latar belakangnya. Dan kita punya anak-anak ini memang berlatar belakang banyak dengan keluarga yang sedikit bermasalah. Nah, kalau kita temukan akar masalahnya, maka saya percaya kita punya passion, saya percaya kita punya kasih untuk anak itu. Saya percaya, memang kan di sisi yang lain kita akan terganggu. Itu anak itu tidak akan pernah berubah. Kalau kita buat begitu dia akan semakin melonjak. Kalau dia kata, saya rasa tidak seperti itu. Dikomunikasikan segala sesuatu, mencari tahu kenapa. Kalau misalnya guru mata pelajaran, coba cari tahu kepada guru wali kelas. Si aneh, kenapa ya dia begini. Kira-kira Pak tahu nggak ada alasan apa begitu? Kenapa dia selalu terlambat? Ya, kenapa dia tidak mengerjakan itu? Kenapa dia selalu mengantuk? Misalnya seperti itu. Sehingga ada hal-hal yang bisa kita gali. Dan itu menjadi referensi kita untuk memberikan hukuman atau tadi konsekuensi. Jadi saya rasa kalau teman-teman mau menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Marcel dengan baik, maka ini akan sangat berguna. Oleh karena itu saya juga mendorong teman-teman yang sudah mendapat undangan untuk guru penggerak, silakan untuk mengikutinya karena memang baik dan juga ada banyak hal yang bisa di depan itu kita dapatkan begitu. Jadi kalau dari saya ini sangat relevansi dengan kehidupan kita sebagai guru SMA lagi. Ya. Tapi kadang-kadang saya rindu kita berefleksi juga. Dulu saya pernah nggak lakukan itu, atau kita punya teman nggak pernah lakukan itu, dan ketika dimarah, ketika dipukul, dia berubah nggak? Ataukah semakin menjadi-jadi? Itu bisa kita berefleksi. Dulu kita seperti apa, itu kita jadi refleksi. Dan hasilnya sekarang kita. Tetapi pasti ada luka banyak. Jadi mungkin itu teman-teman, saya berharap apa yang disampaikan oleh Pak Marcel bisa menggugah hati kita, mengubah pola pikir kita, dan melihat setiap pribadi anak kita adalah pribadi yang utuh. Kita tahu bahwa mereka itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Setiap anak itu diciptakan segambar dan serupa dengan imago Dei. Jadi seperti apapun dia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Dia harus menyadari, memahami bahwa dia itu gambarnya Tuhan. Sehingga setiap orang harus mampu menghargai, mampu mengasihi satu sama lain. Mungkin dari saya. Terima kasih Bapak untuk refleksinya. Masih ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya minta tolong karena tidak ada yang menyampaikan, maka saya lihat Bapak Kepala Sekolah karena sudah menyampaikan secara langsung, saya minta kepada kita semua, link Padletnya saya sudah kirim di grup. Bapak Ibu dimohon untuk kita mengisinya sama-sama dengan panduan pertanyaan, ada 4, dan itu dibuat kalau bisa dalam 1 kalimat saja. Jadi 4 pertanyaan ini dibuat nyambung saja dalam 1 kalimat padat lah. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti sesi ini? Kemudian apa yang saya temukan salah selama ini? Lalu apa yang harus saya perbaiki dari kesalahan yang saya lakukan? Kemudian apa yang saya harus pertahankan? Jadi 4 pertanyaan ini
Bapak Ibu, saya mohon untuk kita mengisinya. Silakan Bapak Ibu, waktunya 5 menit sebelum kita akhiri. Miss Diana yang presentasi. Bagaimana Pak Oscar? Oke. Langsung klik di sini. Tulis nama, baru tulis komentar. Bagian subjek itu nama Bapak Ibu, kemudian di bagian bawahnya itu diketik. Bapak Ibu, saya menggunakan subjek itu nama. Saya menggunakan Padlet ini karena tanpa harus terhubung aplikasi Bapak Ibu. Kalau yang lain maka kita harus aplikasi dulu. Oke, begini Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada 3 yang tersambung. Ini Bapak Ibu kalau yang muncul klik ini bisa klik di bagian ini. Atau kalau tidak muncul ini, klik saja di sekitar tengah sini nanti muncul. Tadi Pak Ustaz punya, klik di tengah saja muncul. Oh ya, kalau tidak ada yang bertanya soal ini, maka saya tunjukkan pertanyaannya. Boleh 1 kalimat padat, tergantung kecepatan jari saya jawab. Ada yang mau buat jadi 1 wacana juga boleh Bapak Ibu. Oke, pertanyaannya sudah Bapak Ibu? Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk segala rangkaian sesi kita hari ini, diseminasi kita hari ini Bapak Ibu, kaitan dengan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang menjadi harapan saya adalah Bapak Ibu, setelah kita memahami materi ini, kita senantiasa melakukan tindakan kita di kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, selama ini kita kenal dengan kontrak belajar, tetapi kita lebih cenderung kepada peraturan, bukan keyakinan kelas. Sehingga setelah materi ini, maka saya berharap kita melakukannya di kelas, kita mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita ketika menemukan masalah atau kendala di kelas berkaitan dengan siswa, hendaknya kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah, yaitu kita menstabilkan identitas anak, kemudian kita validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan yang dilakukan oleh anak. Sehingga dalam pembelajaran kita, budaya positif yang kita terapkan di kelas akan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita mohon maaf Bapak Ibu, kita hanya lewat 4 menit 55 detik. Terima kasih, salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tindak lanjut
dari diseminasi ini adalah setelah melakukan diseminasi, maka langkah-langkah selanjutnya yaitu 1. Memastikan guru mata pelajaran dan wali kelas melakukan kesepakatan kelas. Yang kedua, memastikan setiap guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer, teman, dan pemantau dalam pembelajaran serta penyelesaian setiap masalah dengan segitiga restitusi. Guru tidak lagi bertindak sebagai penghukum. Yang ketiga adalah merefleksi dan terus memperbaiki apa yang menjadi kekeliruan atau kesalahan yang senantiasa dilakukan. Terima kasih telah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.